Halo semuanya, selamat pagi. Apa kalian sudah siap belajar di pagi hari ini? Siap ya? Oke, mari kita mulai. Di materi kali ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Cerita fantasi yaitu cerita yang ditulis berdasarkan hayalan pengarangnya belaka. Cerita hayalan tersebut tidak terjadi pada dunia nyata ataupun bukan berdasarkan pada kisah yang benar-benar ada. Jenis-jenis teks cerita fantasi terbagi menjadi dua, yaitu fantasi secara total dan fantasi sebagian. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi irisan berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Cerita fantasi dibedakan menjadi dua latar, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Struktur pada cerita fantasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, berisi tentang pengenalan latar tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Kedua, komplikasi, berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak, di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Dan ketiga, resolusi, berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Terdapat 6 ciri-ciri kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kedua, penggunaan kata yang mencela panca indera dalam deskripsi latar seperti tempat, waktu, dan suasana. Ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Dan yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Baik, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Semangat!